Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari rangkaian kajian yang akan diadakan 2 hari ini, kita telah menyelesaikan tadi setelah asar tentang waris. Ini setelah maghrib akan kita bahas tentang zakat. Besok insyaallah habis subuh kita akan bahas tentang sistem ekonomi Islam. Di waktu duha insyaallah akan kita bahas tentang fikih muamalah, yang mana ini adalah kajian rutin per bulan. Masa rutin per bulan ya? Tapi daripada tidak sama sekali. Jadi akan beruntun insyaallah. Apakah bisa selesai dalam 4 kali pertemuan ataupun 5 kali pertemuan, insyaallah akan kita lihat materi yang akan kita sampaikan banyak atau sedikitnya. Dan sekarang insyaallah kita masuk ke dalam materi tentang fikih zakat. Di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, Ibnu Abdul Bar ketika menyebutkan hadis tentang talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib dilakukan oleh setiap muslim. Di situ beliau membawakan hadis ini dan membawakan ucapan para ulama tentang keabsahan hadis ini. Karena ada yang mengatakan hadis ini juga dhaif, ada yang mengatakan dia sahih. Di antara yang beliau bawakan adalah riwayat dari Ishaq bin Rahuyah. Beliau mengatakan talabul ilmi wajibun, menuntut ilmu itu wajib. Walam yasihha fihil khabar, walaupun tidak sahih hadis yang mengatakan talabul ilmi faridatun. Illa, akan tetapi anna ma'nahu, maknanya benar. Jadi ada hadis terkadang hadisnya dhaif tapi maknanya benar. Beliau pun menerangkan maknanya adalah an yalzamahu talabu ilmin ma yahtaju ilaihi min wudu'ihi wa salati wa zakati. Maknanya benar bagaimana? Maksudnya bahwasanya semua orang wajib untuk menuntut ilmu dalam hal-hal yang perlu untuk dilakukannya. Beliau memisalkan seperti wudu. Kita sekarang wajib salat, berarti wajib wudu. Berarti menuntut ilmu tentang wudu wajib. Kemudian beliau menyebutkan wasolatihi, seperti dia wajib salat, berarti dia wajib untuk menuntut ilmu tentang salat. Nah, yang berhubungan dengan tema kita adalah beliau mengatakan wa zakatihi in kana lahumal. Dia juga wajib belajar tentang zakat kalau dia punya harta. Sehingga agar dia tahu mana dari harta-hartanya yang harus dikeluarkan, bukan hak dia, mana dari harta-hartanya walaupun dia kaya raya ternyata tidak wajib dikeluarkan. Jadi kalau ditanya, kapan kita wajib belajar zakat? Kapan? Kalau memang kita butuh untuk tahu mana dari harta saya yang harus dikeluarkan. Oke, karena kita punya harta. Kalau kita nggak punya harta,
tidak wajib belajar zakat untuk tahu cara mengeluarkan zakat. Apakah kita wajib belajar haji? Kalau ada kajian, ikutilah kajian tentang manasik haji. Wajib hadir? Tidak wajib hadir kalau kita belum dapat kuota haji. Tapi kalau sudah dapat kuota haji tahun ini, kita wajib belajar haji. Inilah dikatakan kapan kita wajib belajar, kalau memang itu dibutuhkan. Ada yang dibutuhkan oleh setiap muslim. Salat, puasa dibutuhkan oleh setiap muslim. Ada yang dibutuhkan oleh sebagian, tidak dibutuhkan sebagian yang lain. Contohnya seperti zakat tadi. Contohnya seperti haji. Contohnya seperti fikih jual beli. Wajib semua orang tahu. Kalau memang dia berkecimpung dalam jual beli, dia wajib tahu. Ini dikatakan dengan makna talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nah, berarti kalau kita punya harta, kita wajib belajar mana, kapan dari harta saya ini harus dikeluarkan. Baik, sekarang kalau saya tidak wajib zakat karena saya bukan orang punya harta, masih perlukah saya belajar zakat? Saya katakan perlu. Kapan? Agar, perhatikan ini, agar kita tahu apakah kita termasuk orang yang berhak dapat zakat atau tidak. Karena apa? Di antara adab, ini dikatakan oleh para ulama, adab ketika orang mengeluarkan zakat untuk fakir miskin, ditanya apakah perlu seorang kaya ketika mengeluarkan zakat atau fakir miskin mengatakan, ngasih tahu, Pak, ini zakat. Perlu atau tidak? Wajib atau tidak? Tidak wajib. Namun ada yang ulama yang memperinci, kalau kamu sudah tahu jelas-jelas dia miskin, gak wajib. Bahkan terkadang gak perlu kamu kasih tahu, biar rasa gak enak, biar tidak ada rasa tidak enak dalam diri dia. Kasih aja, Pak, ini ada uang, Pak. Pak, ini ada ini, Pak. Apa ini? Ambil aja lah, Pak. Yang penting niat kita ketika kita mengeluarkan zakat, Allah tahu. Tapi kalau ada orang yang terlihat miskin, persangkaan ini miskin gak ya? Dia punya pekerjaan, tapi mencukupi gak ya? Karena namanya orang miskin kan, punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi tidak mencukupi. Dan ini terkadang harus kita korek. Ada orang yang sudah jelas-jelas semua orang sepakat satu kampung ini miskin ini sudah. Ada orang-orangnya, ini miskin gak ya? Miskin gak ya? Nah, kemudian yang seperti ini ketika kita kasih, harus kita kasih tahu, Pak, ini ada zakat, saya mau kasih ke Bapak. Nah, sekarang saya memberikan karena saya menduga besar keyakinan saya dia adalah miskin. Cuma, bolehkah dia menerima? Kalau dia bukan miskin, tidak boleh menerima. Kalau dia bukan termasuk salah satu dari para penerima zakat yang 8 golongan itu, tidak boleh menerima. Karena terkadang orang melihat dari penampilan, ini miskin ini. Ketika mau dikasih, ternyata YouTuber. Siapa tahu lagi pura-pura miskin biar dapat subscriber kan? Bolehkah dia menerima? Alhamdulillah, saya dikasih, saya nggak minta kok. Terkadang ada orang merasa semua yang dikasih ke dia halal. Ini pemahaman seperti ini, semua yang dikasih ke saya halal bagi saya, belum tentu. Karena terkadang dikasih suap, rishwah, halal. Terkadang orang beralasan, saya nggak minta kok. Dia ngirim parcel, saya nggak minta kok. Nggak boleh. Terkadang ada orang untuk uang damai,
Ini ikhlas nggak Pak? Sampai tanya gitu. Ikhlas nggak Pak? Kalau nggak ikhlas saya nggak ngambil. Nah, ikhlas. Dikira dengan dia mengatakan ikhlas sudah halal. Nah, ini perlu belajar fikih tentang halal haram lagi ini. Nah, tanya, ada apa ini? Zakat. Oh, afwan. Saya bukan orang yang berhak menerima zakat. Tapi Bapak, enggak. Saya berkecukupan. Enggak boleh ngambil dia. Haram untuk mengambil. Jadi di sini kita bisa katakan, perlukah orang miskin, bukan orang miskin ya, karena ada orang wajib zakat, ada orang yang tidak wajib zakat tapi nggak sampai miskin. Ada orang yang miskin. Nah, mungkin ada orang yang di sini, orang yang tidak wajib zakat, perlukah belajar zakat? Perlu. Dia belajar bagian yang terakhir itu, bagian orang-orang yang berhak menerima zakat. Oh, ini saya ini. Oh, ini saya ini bukan gitu. Baik. Nah, insyaallah pada pertemuan hari ini, insyaallah kita akan memulai belajar tentang zakat. Zakat adalah, kita tahu semua, dia adalah rukun Islam, di antara rukun Islam yang 5. Dia adalah sesuatu yang Allah wajibkan dalam sebagian harta, dengan syarat-syarat tertentu untuk diserahkan kepada golongan-golongan tertentu. Itulah yang dinamakan dengan zakat. Hukumnya wajib. Orang yang tidak mau membayar zakat padahal dia sudah wajib, itu bisa terbagi menjadi 2. Yang pertama, dia mengingkari wajibnya zakat. Yang seperti ini maka dia telah keluar dari Islam. Walaupun dia masih sholat, walaupun dia bersyahadat tapi masih mengingkari masih mengingkari wajibnya wajibnya zakat, masih mengatakan zakat itu nggak wajib. Zakat itu apa sih? Gak perlu itu dikeluarkan, misalnya seperti itu, maka dia telah keluar dari Islam. Sepakat para ulama. Karena ini masalah keyakinan. Adapun kalau yang model yang pertama ini, walaupun kemudian dia mengeluarkan, misalnya waliul amri, pemerintah punya kekuatan untuk mengambil zakat dengan paksa, dan boleh diambil, tapi dia tetap mengingkari nggak wajib, mengatakan ini nggak wajib. Sudah, walaupun dia mengeluarkan, tapi dia meyakini tidak wajib, tetap dia berdosa, tetap dia keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik, model seperti ini. Inilah bahayanya tentang keyakinan. Terkadang ada orang sholat tapi dia meyakini sholat nggak wajib. Terkadang ada orang nggak minum minuman keras, dia nggak pernah makan babi, tapi dia meyakini babi halal. Ini sudah kerusakan dia bukan di amalan, kerusakan dia di keyakinan, dan ini termasuk pembatal keimanan. Jadi walaupun dia sholat sama kita, ini persis seperti orang sholat tapi kentut tapi nggak mau wudu. Berarti kita melihat dia sholat bersama kita, dia sholat bersama kita, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak dianggap sholat karena ada pembatal sholat yang dilanggar oleh dia. Inilah bahayanya inilah pentingnya kita mempelajari tentang keyakinan, yaitu diantaranya meyakini tentang rukun-rukun Islam tadi. Baik, yang kedua, model yang kedua, dia tidak mau bayar zakat, tapi dia meyakini bahwa zakat itu wajib. Tidak mau bayar zakat gara-gara apa? Pelit, kikir, cinta pada harta. Nah, yang seperti ini dosa besar, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Dan orang model seperti ini mendapatkan ancaman yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 180,
Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Janganlah orang-orang yang kikir untuk mengeluarkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia berupa harta, janganlah mereka ini mengira itu satu kebaikan bagi dia. Terkadang ada orang, saya makin enggak sedekah, makin saya simpan, makin enggak saya zakatkan, bertambah penghasilan saya. Allah SWT mengatakan, jangan dianggap itu satu kebaikan, bal huwa syarrul lahum, itulah keburukan bagi dia. Apa bentuk keburukannya? Sayutawwaquna bakhilu bihi yaumal qiyamah, karena yang harta yang dia tidak mau keluarkan ini, yang sebenarnya wajib dikeluarkan, akan dikalungkan di leher dia pada hari kiamat nanti. Apa yang dikalungkan? Masih berbentuk harta? Tidak. Yang dikalungkan adalah disebutkan dalam hadis, yaitu harta ini berubah menjadi ular yang besar, yang botak, karena banyak sekali bisanya. Kemudian dia akan digigit dan mengatakan, aku adalah hartamu. Jadi bukan hartanya, bukan emas dan perak, karena nggak ada lagi emas dan perak, tapi diubah menjadi ular yang besar ini. Inilah akibat bagi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Di sini Allah mengatakan, milik Allah segala yang ada, perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi. Ini adalah jawaban bagi orang yang bertanya, apa sih butuhnya Allah untuk saya keluarkan zakat? Emang Allah butuh tuh sehingga saya harus mengeluarkan zakat untuk Allah? Allah menjawab, Allah memerintahkan kamu keluarkan zakat, padahal Allah pemilik seluruh yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Allah tidak butuh kepada zakatmu, tapi Allah menyuruh mengeluarkan zakat. Inilah perintah Allah untuk hamba-hamba Allah yang lainnya yang berhak mendapatkan zakat. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan di dalam syariat kita tidak ada ibadah harta. Perhatikan ibadah harta, bukan ibadah badan. Tidak ada ibadah harta yang mana cara pengeluarannya sia-sia. Coba sebutkan ibadah-ibadah harta yang ada selain zakat. Zakat sudah jelas, zakat disalurkan kepada mana? 8 golongan zakat. 8 golongan penerima zakat. Siapa mereka? Mereka manusia semua. Mereka yang akan mendapatkan manfaat dari zakat ini. Baik. Fidyah puasa, memberi makan fakir miskin. Kamu tidak puasa, nenek yang sudah renta tidak puasa 10 hari, tidak puasa 30 hari, kasih makan 30 fakir miskin. Wajib mengeluarkan, tapi bukan disia-siakan, harus kepada fakir miskin. Kafarah sumpah, orang yang bersumpah tapi dia tidak menunaikannya, memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian kepada 10 fakir miskin. Ibadah harta yang lain, kurban. Kurban setelah disembelih dibuang? Gak boleh, mubazir, haram. Disembelih untuk diberikan kepada, ada yang fakir miskin, ada yang dihadiahkan ke orang-orang teman-teman walaupun dia bukan fakir miskin, orang kaya, ada yang dimakan sendiri. Jadi intinya ibadah-ibadah harta di dalam syariat Islam tidak ada yang disia-siakan. Maksudnya sia-siakan, taruh di satu tempat udah membusuk sendiri. Tidak ada. Kalau memang ada yang melakukan ritual seperti itu bukan dari Islam. Yang dibuang ke laut, yang diletakkan di pinggir sawah,
yang diletakkan di bawah pohon, yang diletakkan di perempatan jalan, itu bukan dari Islam. Dari mana itu? Orang yang pertama mengubah agama Nabi Ibrahim alaihissalam, agama tauhid, yang mana orang-orang musyrik di Mekah mereka mengaku keturunan Nabi Ibrahim, tapi mereka berbuat syirik. Siapa yang pertama mengubah dari tauhid menjadi syirik? Amru bin Luhai al-Khuzai. Dialah yang pertama membawa berhala dari negeri Syam ke Mekah, diletakkan di depan Ka'bah, suruh orang untuk menyembah. Dialah orang yang pertama melakukan ritual sayyabas sawaib. Saibah itu onta, binatang ternak yang dipersembahkan kepada berhala. Dikasih tanda, ceret, dilepas, siapapun tidak berani mengutak-atik, nggak berani ganggu, nggak berani menyembelih, nggak berani mengambil. Kenapa? Ini sudah milik berhala. Ya sampai mati seperti itu sudah. Adakah dalam Islam seperti ini? Tidak ada. Semua ibadah harta dalam Islam ujung-ujungnya kepada orang yang berhak mendapatkan, yang umumnya adalah fakir miskin. Sampainya kepada orang, barangnya sampai kepada orang, tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala taqwa. Karena Allah enggak butuh harta-harta ini, karena itu milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ini diantara azab orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, yaitu dikalungkan ular yang sangat berbisa di lehernya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, maka berikan kabar kepada dia akan mendapatkan azab yang pedih. Apa bentuk azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Yaitu harta-harta yang disimpan ini akan dibakar di api neraka, kemudian dijadikan setrika untuk menyetrika, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Jidatnya akan disetrika dengan hartanya. Ini harta dia ini, yang dulu disimpan, nih sekarang kamu dapatkan, tapi sudah berubah menjadi setrika dalam api neraka. Jidat, lambung, dan punggung. Di antara hikmah penyebutan tiga anggota badan ini adalah karena terkadang cara orang untuk menolak menyerahkan harta kepada orang yang berhak ketika diminta adalah dihadapkan dulu, nggak mau, masih sisi kanan, sisi tubuh, kemudian dia berpaling. Jadi pantas dia mendapatkan setrika di sini dan di lambung dan di punggung. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasanya makin bertambah yang dimiliki oleh seseorang, makin bertambah pula tanggung jawabnya. Anda ketika masih sendiri itu qu anfusakum. Anda berani menikahi seorang wanita, berarti Anda seperti berani untuk bertanggung jawab dari wanita ini. Siap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik dia, untuk memimpin dia. Siap? Nah, ini yang harus dipelajari juga. Jangan orang menikah itu bayangannya apa, Pak? Biologis, ya. Orang menikah itu biasanya hubungannya apa yang dibayangkan hubungan biologis. Pernahkah Anda membayangkan betapa beratnya sekarang Anda di hadapan Allah siap bertanggung jawab? Yang dulu bertanggung jawaban perbuatan sendiri, sekarang perbuatan istri Anda harus bertanggung jawabkan. Punya anak satu, tambah lagi tanggung jawab. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Punya anak dua, punya anak tiga, kemudian mencalonkan diri jadi pemimpin daerah, tambah tanggung jawab lagi.
mencalonkan diri jadi makin tinggi, makin besar tanggung jawab. Begitu juga dalam harta. Ada orang tanggung jawab, oh enak sekali ya, emang enak sekali dia nggak wajib zakat, yang hartanya sedikit. Sekarang kamu punya harta banyak, kamu harus zakat. Dia nggak belajar zakat, mau belajar apanya? Dia nggak bisa nggak wajib mengeluarkan zakat. Antum yang wajib mengeluarkan zakat, antum yang harus belajar. Berarti saya tambah tanggung jawab. Iya, tambah tanggung jawab. Sebagaimana kamu bertambah nikmat. Nah, jadi kalau orang memahami filosofi ini, merasa bertambah nikmat, maka bertambah tanggung jawab, maka dia akan giat untuk belajar, giat untuk melepaskan diri dalam menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala atas tanggung jawabnya ini. Baik, ini adalah tentang hukum zakat. Nah, sekarang akan kita lihat tentang syarat-syarat diwajibkannya zakat. Mari kita lihat apakah kita termasuk salah satu di dalamnya atau belum termasuk. Yang kita harapkan semoga termasuk, ya. Yang pertama, diwajibkan atas orang Islam. Yang berarti sekaya apapun orang kafir. Sekarang orang terkaya di dunia siapa? Gak pernah tahu Pak ya. Taunya cuma pupuk langka gitu ya beritanya. Ngikutin berita orang miskin berarti kita ya. Sebesar apapun kekayaan dia, misalnya dia berada di bawah pemerintahan muslim, wajibkah kita tarik zakat dari dia? Tidak. Dan dia tidak wajib untuk mengeluarkannya. Baik. Yang pertama. Yang kedua, yang mungkin yang kedua ini jarang dibahas, apapun tidak dibahas lagi, yaitu orang tersebut merdeka, bukan hamba sahaya. Yang sekarang tidak ada lagi budak ya, mungkin tidak ada lagi budak sekarang. Siapa yang berperan membebaskan seluruh budak? Raja Faisal ya. Saya dengar seperti itu. Raja Faisal ketika orang masih ada budak dibeli semua biar dibebaskan. Wallahu taala alam. Nah, jadi sekaya apapun kalau dia adalah budak, maka seluruh hartanya milik tuannya. Karena dia tidak bisa memiliki harta, bagaimana dia bisa memiliki harta? Dia sendiri milik tuannya. Yang ini yang kedua. Yang ketiga, memiliki harta yang sudah sampai nisab. Nah, mari di sini kita lihat, masya Allah, ternyata memiliki harta-harta tertentu, kita katakan tertentu, yang sudah mencapai nisab. Dari sini kita lihat, yang pertama memiliki, kata-kata milik. Yang dinamakan memiliki di sini adalah milik pribadi. Harta milik pribadi. Kita di sini punya tiga sisi. Memiliki harta-harta tertentu yang mencapai nisab. Diungkapkan oleh para ulama ya milkun nisab gitu aja. Cuma kita perinci, dinamakan memiliki adalah yang dimaksud memiliki milik pribadi. Karena ada harta yang bukan milik pribadi. Tapi kata-kata milik pribadi bukan harus satu orang loh. Perhatikan, kata-kata milik pribadi bukan harus satu orang. Dia bisa banyak. Tapi mereka milik mereka semua secara pribadi. Lawannya apa? Milik bersama. Atau milik umum, sekitar milik umum. Mari kita sekarang lihat perbedaannya di mana. Baik, kita misalkan saya punya uang di rekening, itu milik saya. Saya dengan 10
saudara saya, kami bersebelas, mewarisi uang dari ayah kami 1 miliar misalnya. Sekarang 1 miliar ini milik bersebelas. Yang dulu milik bapak 1 orang, sekarang milik bersebelas. Itu masih milik pribadi. Berarti 1/11 itu punya saya. 1/11 punya masing-masing dari 1 miliar itu. Adapun milik umum, maksud milik umum adalah milik satu harta dimiliki oleh umum sesuai dengan sifatnya. Kalau tadi pribadi, kalau ini sifat. Mari kita contohkan. Kita katakan kebun ini sudah diserahkan wakaf untuk fakir miskin. Jadi seluruh hasil kebun ini untuk fakir miskin. Pertanyaan saya, siapakah fakir miskin? Siapapun yang punya sifat fakir dan miskin, dia masuk. Hari ini bisa ada 100 orang. Besok jangan-jangan jadi 90 orang, karena yang 10 orang sudah mencukupi. Yang 10 orang dapat hadiah misalnya. 1 orang dapat bantuan tercukupi. Berarti besok kamu gak boleh lagi makan dari sini. Kenapa? Kamu bukan fakir miskin lagi. Besoknya ternyata jadi 110 orang. Udah ada 20 orang yang jatuh bangkrut jadi miskin. Jadi pertanyaannya, milik siapakah kebun ini? Milik sekelompok orang, milik umum yang standar mereka adalah sifat. Yang siapapun bisa masuk, siapapun bisa keluar, tergantung sifat yang terkandung di dalamnya. Yang seperti ini tidak wajib zakat. Kenapa? Karena tidak ada pemiliknya. Jawabannya itu aja. Ini kebun banyak sekali, kok nggak pernah disekatin, nggak ada pemiliknya. Kenapa? Itu punya fakir miskin. Diwakafkan untuk para imam masjid dan muadzin dan takmir masjid. Ada yang wakafkan ini kebun ini hasilnya untuk seluruh imam dan takmir masjid di Malang. Wajib zakat? Karena bukan milik siapa-siapa. Sekarang saya bisa jadi takmir, besok ketika saya sudah selesai kuliah saya pulang, diganti yang lain, saya nggak berhak dapat lagi. Jangan, saya dulu kan takmir, dulu kamu dapat, sekarang nggak. Ini dinamakan milik umum. Yang bisa jatuh, yang termasuk juga milik umum seperti ini adalah APBD, APBN, yang dinamakan dengan harta baitul mal. Wajib dizakatin? Enggak. Kenapa? Tanya dulu, punya siapa harta ini? Kan Ustaz, kan harta yang mencapai nisab. Iya, mencapai nisab, tapi punya siapa? Punya rakyat, Ustaz. Ya sudah. Siapa rakyat itu? Hari ini ada yang mati, besok ada yang lahir lagi, besok ada yang pindah ke warga kenegaraan, besok ada yang masuk warga negaraan. Jadi enggak jelas siapa orangnya, tergantung sifatnya. Yang termasuk juga tidak wajib zakat adalah harta apa? Masjid yang digunakan untuk maslahat masjid. Pertanyaannya, milik siapa? Ayo, yang punya takmir masjid, celengan masjid milik siapa? Milik takmir? Bukan. Kalau milik takmir wajib zakat. Tapi ini milik masjid yang digunakan untuk maslahat masjid. Ustaz, hartanya ada ratusan juta, Ustaz, wajib zakat? Enggak wajib zakat. Kenapa, Ustaz? Enggak ada pemilik. Itu jawabannya. Begitu juga yang dinamakan dengan, saya tidak menamakan yayasan ya. Karena kalau di fatwa-fatwa para ulama dikatakan al-muassasat al-khairiyah. Yang kalau kita artikan sekarang, yayasan sosial. Kalau memang benar yayasan sosial ini adalah tidak ada pemiliknya, murni seluruh dana untuk sosial, kalau gitu kita katakan
itu memang tidak wajib zakat. Tapi kalau kita katakan, kan ada terkadang yayasan keluarga kan, yayasan pribadi, punya perusahaan pribadi, bikin ya foundation sendiri gitu. Nah, kalau ini milik pribadi. Jadi saya tidak mengatakan langsung yayasan, tapi berupa kriteria. Kriterianya adalah ini bukan milik siapa-siapa. Nah, begitu juga seperti misalnya sekolah-sekolah. Kalau memang itu adalah bukan milik pribadi. Kadang-kadang ada sekolah swasta milik. Ini milik saya. Saya menggaji keuntungan untuk saya. Nah, itu wajib zakat. Karena punya dia. Tapi gini enggak? Ini punya yayasan. Yayasan punya siapa? Enggak ada. Itu umat semuanya ini. Nah, berarti enggak ada pemiliknya. Perhatikan yang pertama. Ada yang memiliki. Kemudian yang kedua, memiliki apa? Harta. Sebelum kita masuk ke harta. Kata-kata memiliki di sini adalah kepemilikan yang diakui oleh syariat. Karena ada orang yang merasa memiliki tapi tidak diakui oleh syariat. Apa contohnya? Kepemilikan harta haram. Kepemilikan harta haram tidak diakui oleh syariat. Silakan Anda mau mengakui, pengakuan Anda silakan, itu urusan Anda. Tapi di akhirat tidak diakui. Malah ada dosa terus-menerus memegang harta itu. Nah, orang yang seperti ini tidak wajib zakat. Koruptor yang hartanya banyak, ratusan miliar, puluhan miliar, wajib zakat? Enggak wajib zakat. Bandar narkoba, rentenir yang punya uang hasil riba ratusan juta, wajib zakat? Enggak wajib zakat. Baik, terkadang ketika ulama membahas masalah ini, membuat dialog imajiner lah gitu ya. Dikatakan, mungkin ada yang mengatakan, wah enak sekali kalau orang seperti itu. Sudah dia mendapat harta haram, tidak kita wajibkan zakat lagi. Kenapa sih nggak sekalian kita wajibkan zakat biar terkurangi harta haram dia? Biar kita bebankan dia dengan suatu kewajiban. Pasti enak sekali dia kalau sudah punya harta haram tapi tidak zakat. Jawabannya adalah, kalau itu alasan kamu enak sekali, sudah punya harta haram nggak kita wajibkan zakat, gimana dengan orang kafir? Ayo, ada yang berani mengatakan enak jadi orang kafir? Ayo, jangan main-main di sini dengan apa? Dengan perasaan. Jangan kamu bilang enak punya harta haram, itu azab bagi dia. Akan diazab karena dia tidak boleh memegang harta itu, dan kepemilikan dia harta itu tidak diakui. Dan ini juga dibahas oleh para ulama dalam waris. Waris, harta haram tidak diwariskan. Jadi yang punya bapak, misalnya bapaknya meninggal, mempunyai rekening banyak, miliaran, keluarkan dulu bunga-bunganya itu. Kan itu bukan hak Anda itu. Itu tidak diwariskan ke Anda itu. Karena harta haram itu harus di Aduh, Masya Allah, nggak ada yang jawab, berarti alhamdulillah nggak ada yang punya harta haram. Berarti nggak perlu dibahas itu. Dilepaskan. Kita nggak mengatakan disedekahkan. Dilepaskan. Lepaskan kemana? Ya, ke tempat-tempat yang maslahat kaum muslimin. Di antaranya juga boleh digunakan untuk diberikan kepada fakir dan miskin. Baik, ini lihat kepemilikan ya. Kepemilikan nisab, apa? Harta. Harta apa? Nah, alhamdulillah dalam Al-Qur'an dikatakan khudh min amwalihim, ambillah dari
bukan dari harta mereka, dari sebagian harta mereka. Alhamdulillah, tidak semua harta dizakatkan. Pakaian, sendok, sendal, mobil, rumah, tanah sawah, tidak semua harta dizakatkan. Jadi hanya sebagian harta saja. Apa-apa saja itu? Binatang ternak. Binatang ternak pun tidak semua ternak. Dia akan ada pembahasannya insya Allah. Kemudian emas dan perak. Dan yang dikiaskan dengan emas dan perak zaman sekarang seperti uang. Barang dagangan. Kemudian pertanian. Pertanian pun tidak semua pertanian. Nah, tiada perincian-perinciannya. Kemudian barang tambang, barang temuan, nanti akan kita lihat. Apakah semua barang temuan, ada khilaf juga para ulama. Jadi tidak semua dizakatkan. Hanya sebagian saja yang akan kita bahas nanti. Namun panitia meminta Ustaz yang paling penting zakat harta dan zakat perdagangan. Kenapa? Sekarang jarang yang beternak, nah, sekarang jarang yang bertani. Walaupun sebenarnya bertani itu ya penting juga dibahas, karena ada sebagian orang mengira tentang pupuk ya, tentang pupuk, tentang pengairan, apa bedanya, tentang pupuk, tentang pestisida, apakah masuk hitungan atau tidak, itu ada pembahasannya. Jadi jangan kira zaman ulama dulu belum ada pupuk, jangan. Sudah mereka bahas dulu. Baik, jadi tidak semua harta. Jadi tidak perlu pakai akal-akalan di sini. Dulu pernah ya teman saya di kelas ketika saya membahas masalah, bukan masalah zakat, sebenarnya masalah sunnah. Ketika di S2 selama masalah sunnah, dia kemudian menyampaikan tentang, dia beralasan tentang wajibnya zakat lele, tentang wajibnya zakat lele, dengan alasan di zaman Nabi dulu karena cuma peternakannya onta, sapi dan kambing, ya cuma itu zakatnya. Tapi zaman kita sekarang kan sudah banyak, kelinci, ayam, lele. Berarti perlu juga kita wajibkan zakat lele. Masya Allah. Ya, saya jawab. Waktu itu saya jawab, tunggu. Mereka bertanya seperti itu karena ingin mengajak saya, kata mereka, mengajak saya untuk berpikir kontekstual. Apa? Ya, kontekstual istilah mereka ya. Jangan berpikir normatif. Normatif itu kata mereka, pokoknya kalau dalil seperti ini ya sudah seperti ini. Kalau kami masih memikir, wah sisi-sisi di sampingnya, sisi kemanusiaannya dan lain sebagainya. Karena saya ketika di kampus itu saya dianggap orang normatif. Itu apa? Karena saya pakai jenggot, karena saya nggak isbal. Ya Pak Yasir ini normatif orangnya. Pokoknya kalau dilarang isbal sudah pakai. Kalau kami kan, ya itu kan pakaian, pakai itu sesuai dengan adat dan sebagainya. Ya, macam-macam lah gitu. Nah, ingin tanya model seperti itu. Sebelum saya jawab, saya tanya lagi dulu kepada teman saya yang pernah di pesantren. Satu ada dua teman saya pada pesantren. Pak, ini saya panggil. Apa hukumnya? Sebelum saya jawab pertanyaan Anda, saya tanya sama Pak itu dulu. Apa hukumnya menyamak jilatan anjing menjilat suatu tempat, kemudian disamak pakai rinso, pakai sabun, suci nggak? Enggak, normatif. Saya tunjuk normatif. Ya. Kedua, boleh nggak menggunakan hisab untuk menentukan bulan Ramadan?
Saya tahu dari pesantren dia. Hah? Pesantren, kalau dari Muhammadiyah saya nggak tanya itu. Pasti boleh. Boleh nggak menjanjikan hisab untuk penentuan Ramadan? Nggak boleh. Normatif. Makanya jangan ngejek orang dulu normatif, saya bilang itu. Ternyata Anda sendiri berpendapat normatif. Nah, baru saja pertanyaan dia. Jangan-jangan kamu ingin menuduh saya normatif punya sapi, kambing, onta. Sekarang udah ada lele, soalnya lele juga wajib. Saya tanya, wajib nggak zakat intan berlian? Sudah ada nggak intan berlian zaman Rasulullah? Mutiara, zamrud, almas, apa namanya lagi? Punya batu-batuan mulia itu. Sudah ada nggak? Sudah ada. Lebih mahal dari emas. Wajib nggak zakat? Diam dia. Ijma ulama nggak wajib zakat. Jadi jangan menganggap wah itu dulu kan emas mahal, sekarang kan ada lebih mahal. Wajib sekarang apa titanium misalnya ya? Wajib zakat? Enggak. Sudah, jangan. Kalau memang Anda mau mewajibkan zakat lele, cari ilahnya. Kalau Anda mau mengkiaskan, cari ilahnya. Ada nggak kesamaan? Sama dengan apa? Kalau ada, mari kita praktekkan. Sebagaimana ulama menjadikan zakat kerbau sama dengan sapi. Nah, jadi di sini intinya adalah tidak semua harta itu datang kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana adzan dulu? Adzan dulu nanti dilanjutkan berapa menit? Berapa? 8 menitan. Nah, insyaallah. Kita selesaikan poin yang ini insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas falah. Hayya 'alas falah. Allahu Akbar.
Kita lanjutkan. Memiliki harta-harta yang kita sebutkan tadi, tidak semua harta. Kemudian yang sudah mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab itu standar minimal sudah diwajibkan zakat pada barang-barang tersebut. Beda barang, beda nisabnya. Nisabnya hewan untuk onta mulai dari 5. Yang kurang dari 5 ekor belum wajib zakat. Mulai dari 5 sudah wajib zakat, dan ada ketentuannya berapa yang wajib dizakati. Kalau dari sapi mulai dari 30 ekor. Nah, ada nggak sekarang orang punya sapi 30 ekor? Petani di desa kan satu rumah ya satu gitu aja ya. Satu rumah 2 paling banyak. Makanya sapi kita mahal-mahal. Datangkan dari Australia. Australia satu orang bisa punya ribuan sapi. Nah, kan supply and demand kan. Nah, makin sedikit ya mahal. Kambing. Nah, ini kambing juga nih. Mulai dari 40 ekor. Nah, kalau desa-desa kita lihat ya, 5, 3, 4. Walaupun tanah kita katanya tanah surga ya, daun-daunan, sampai kata ada di Madiun ya, di Madiun ada yang punya apa istilahnya, lupa dia namakan kampung kambing atau kandang kambing, lupa saya. Anak muda di studi banding, diutus oleh negara studi banding ke Jepang tentang peternakan. Dia pulang-pulang memang langsung terjun peternakan. Ada teman kita yang belajar ke dia. Dia bilang di Jepang cuma punya kesempatan untuk ngarit 4 bulan ya, 3 bulan kan, 4 musim ya, 3 bulan atau 4 bulan lah gitu. Tapi mereka harus bisa ngarit 4 bulan untuk 1 tahun. Kita tiap hari ngarit ya kambing segitu-segitu aja gitu kan. Ada apa ini gitu ya. Ternyata butuh ilmu gitu ya, itu bukan butuh semangat ya. Semangat kerja banyak, tapi kalau nggak ada ilmu ya segitu-segitu aja. Akhirnya dia membuat ya sistem silase, sistem fermentasi dan lain sebagainya. Kemudian mengajak anak muda untuk beternak kambing. Jadi mulai dari 40 ekor. Di bawahnya yang nggak wajib zakat. Itu pun nanti syarat-syaratnya juga nanti. Kita lihat nisabnya dulu. Itu kalau kambing. Kalau pertanian, khamsatu awsuq. Khamsatu awsuq itu 5 wasak. Wasak itu 1 wasak 60 sa'. Ayo, 60 sa'. 1 sa' berapa? 2,5 apa? Itu kalau beras. Kalau kurma? Nah makanya kalau ditanya sok jangan jawab kilo, salah lah itu. Sok itu ukuran volume, kilo itu ukuran berat. Tidak mesti volume 1 sok volume beras dengan 1 sok volume kurma beratnya sama. Setuju ya? Setuju. Ya, bisa dibedakan ya antara volume sama berat. Seperti 1 kilo kapas sama 1 kilo besi, berat mana? Sama. Ya. Kalau jatuh ke atas kaki sakit mana? Sakit kaki, sakit besi. Kaki yang sakit, bukan sakit besi. Nah, berapa? Wallahu ta'ala alam. Yang saya dapatkan dari jurnal yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Saudi Arabia, 1 sok itu 3,03 liter. Wallahu alam. Itu ada yang membuat jurnal, dia menghasilkan sebuah kesimpulan 3,03 liter. Adapun untuk beras, memang ada khilaf para ulama antara 2,25 ya, sampai 3, antara itu beda pendapat. Kalau di Indonesia pakainya berapa? 2,5 kilo.
beras untuk satu sok tersebut. Wallahu taala alam. Nah, kali 300. Karena satu wasak 60 kali 5 300. Kali 300 segitulah baru wajib zakat beras, bukan zakat padi. Zakat beras. Ustaz, yang kita panen kan padi, ini kan beras. Itu ada nanti para tukang slab paham itu. Ya, berapa ton padi menghasilkan berapa beras, paham mereka. Jadi sudah sampai ke 300 sak. Kalau Anda keluarkan zakat fitri 2,5, berarti kali 300 750, 7,5 kuintal sudah wajib, sudah kena zakat untuk beras. Baik. Ini kalau Anda pakai 2,5. Kalau Anda pakai 3, untuk satu sok bayar zakat fitri Anda 3 kali 3 900 kilo, berarti 9 kuintal. Itu baru. Jadi kalau yang masih panen-panen di bawahnya enggak. Itulah namanya nisab. Nisab emas 20 dinar. Kira-kira, jangan kira-kira gitu ya. Nah, ada ulama yang sudah mengeluarkan hasilnya adalah 85 gram emas murni. Mau 24 karat, mau 99 gitu ya. Pokoknya emas murni lah gitu. Kalau nggak murni, ya dimurnikan gitu ya. Kalau nggak murni ya persenannya Anda tahu sendiri lah. Ada emas yang 70%. Ya sudah, berapa beratnya sehingga mencapai 85 gram ya segitu sudah. Tanya sama tukang gitu. Ya, Anda bisa sendirilah. Kali-kali. Pokoknya 85 gram emas murni. Kalau perak 200 dirham. $595 gram perak. 595 gram. Ini kalau Anda rupiahkan, berapa perbandingan? Bayangkan ya. Jadi pakai di zaman Rasulullah SAW emas, dinar, dirham. Perbandingannya 1:10. 1:10. 20, 200. Kursnya terkadang bisa 8, bisa 12. Antara itulah pokoknya mainnya. 1 dinar, 10 dirham. Tapi ketika membahas masalah nisab untuk dipotongkan tangan gara-gara mencuri juga pakai ini, rubu' dirham. Rubu' dirham seperempatnya 3 seperempat dinar 3 dirham karena ada terkadang 12. Tapi kalau sekarang berapa kursnya? Jauh sekali. 85 gram emas dengan 595 gram perak. Coba kalikan sendirilah berapa. Sampai enggak 1/10? Sampai? Enggak, jauh sekali itu. Baik. Nah, adapun untuk uang pakai nisab yang mana Ustaz? Nanti akan kita bahas insyaallah ya. Ini baru syarat yang ketiga. Nanti ada syarat yang keempat, yaitu dalam zakat istiqrar dan haul. Demikian dapat kita sampaikan. Adapun panitia mau mengadakan di sini lagi pada bulan depan ataupun di masjid lain, wallahu taala alam. Yang penting saya akan melanjutkan. Ya. Demikian dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.